Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Sustiana Nais dengan NIM 185000026. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas BKA 1 2018. Di sini saya akan membahas tentang RPL BK saya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai RPL yang sudah saya buat. RPL saya ini komponennya yaitu layanan dasar. Bidang layanannya yaitu bidang sosial. Yang menjadi topik atau tema layanannya yaitu teman sebaya. Fungsi layanannya adalah fungsi pemahaman. Tujuan umum layanan yaitu peserta didik mampu bergaul dengan teman sebaya dengan baik. Tujuan secara khususnya, yang pertama, peserta didik mampu memahami pergaulan teman sebaya. Yang kedua, peserta didik mampu membina pergaulan dengan teman sebaya. Sasaran layanan di sini yaitu kelas 10. Materi layanannya yaitu ada dua, ada pemahaman pergaulan dengan teman sebaya. Yang kedua, cara membina pertemanan sebaya. Waktu yang dipakai yaitu 2 kali pertemuan sebanyak 45 menit per pertemuan. Sumber materinya sudah jelas ya. Metode atau teknik yang dipakai di sini yaitu ceramah, melakukan curah pendapat, dan tanya jawab. Media yang digunakan yaitu ada laptop, smartphone, sekaligus video pendek YouTube tentang pembahasan pergaulan teman sebaya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelaksanaan. Yang pertama tahap awal atau pendahuluan. Tahap awal ini, kegiatan yang pertama yaitu pernyataan tujuan. Di dalam pernyataan tujuan, guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, guru BK atau konselor membina hubungan baik dengan anggota kelompok atau peserta didik. Yang berikutnya, guru BK menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai dalam layanan. Yang kedua, penjelasan tahap langkah-langkah kegiatan. Penjelasan tahap langkah-langkah kegiatan ini mencakup memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas yang akan dikerjakan, dan tanggung jawab yang akan dipenuhi oleh anggota kelompok atau peserta didik. Kegiatan yang berikutnya yaitu mengadakan kontrak layanan atau waktu layanan. Yang berikutnya mengarahkan kegiatan. Di sini, guru BK memberikan penjelasan topik yang akan dibicarakan dalam layanan. Oke, selanjutnya ada tahap peralihan atau transisi. Tahap peralihan atau transisi di sini, guru BK menanyakan kesiapan peserta didik, melaksanakan kegiatan, dan memulai ke tahap inti. Yang berikutnya tahap inti. Di dalam tahap inti ini, kegiatan peserta didik yaitu mengamati video yang ditampilkan oleh guru BK. Selanjutnya, peserta didik melakukan diskusi atau curah pendapat. Dan kegiatan terakhir yang dilakukan peserta didik yaitu setiap peserta didik diarahkan untuk mampu mengambil poin-poin penting tentang pergaulan teman sebaya. Kegiatan guru BK di sini, yang pertama, guru BK menampilkan video YouTube tentang pergaulan teman sebaya. Kegiatan yang berikutnya mengajak anggota kelompok atau peserta didik untuk melakukan curah pendapat. Selanjutnya, membagi peserta didik menjadi anggota-anggota kelompok yang kecil. Selanjutnya, memberikan tugas untuk didiskusikan dalam kelompok kecil itu. Selanjutnya, menjelaskan cara mengerjakan tugas. Selanjutnya, mengevaluasi hasil diskusi setiap kelompok. Dan yang terakhir, membuat catatan observasi selama layanan itu berlangsung.
Yang terakhir, tahap penutup. Tahap penutup di sini, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan dan peserta didik merefleksi kegiatan dengan menggunakan makna dan manfaat kegiatan secara lisan. Sedangkan guru BK di sini memberikan penguatan dan mengadakan tindak lanjut. Selanjutnya, guru BK menutup kegiatan layanan dan mengajak anggota kelompok untuk berdoa sekaligus mengakhiri dengan ucapan salam. Setelah semua tahap-tahapan itu selesai, dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi di sini, evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses yaitu melakukan refleksi hasil atau hasil yang dicapai dalam layanan itu. Yang berikutnya, mengamati sikap atau antusias anggota kelompok dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya, mengamati cara anggota kelompok atau peserta didik menyampaikan pendapat dan bertanya. Selanjutnya, mengamati anggota kelompok dalam memberikan penjelasan terhadap penjelasan guru BK. Evaluasi hasil di sini, evaluasi terhadap topik yang sudah dibahas. Apakah topik itu sudah benar-benar bisa dipahami atau benar-benar sudah bisa mengerti? Yang berikutnya, evaluasi terhadap cara guru BK menyampaikan materi. Apakah guru BK dengan cara yang tepat atau cara yang baik menyampaikan topik-topik layanan itu? Terus yang terakhir, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Sustiana Nais dengan NIM 185000026. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Dan di sini saya akan membahas tentang bagaimana pergaulan teman sebaya. Pergaulan merupakan hubungan yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain yang dilaksanakan secara langsung dan dalam jangka waktu tertentu. Dari interaksi-interaksi yang terjadi itu, semua individu yang menjalin hubungan itu akan mampu saling mengenal satu sama lain, baik dari segi sifat, hobi, dan lain sebagainya. Lingkungan teman sebaya merupakan suatu interaksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usia, status sosial, hobi, dan pemikiran yang sama. Dalam jalannya interaksi mereka cenderung mempertimbangkan kesamaan-kesamaan terhadap hal-hal tersebut. Jadi, pergaulan teman sebaya merupakan hubungan sosial yang didasarkan pada persamaan usia, persamaan status sosial, kebutuhan, serta minat yang sama demi membentuk sebuah pertemanan atau persahabatan. Selanjutnya, bagaimana cara kita agar bisa membina pergaulan teman sebaya? Pertama-tama yang perlu kita lakukan ialah belajar menghargai. Menghargai di sini bukan berarti kita memberikan sesuatu yang besar nilainya kepada lawan interaksi kita atau teman sebaya kita. Tetapi menghargai di sini dengan contoh kecilnya bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai pemahaman orang lain, bisa menghargai pandangan orang lain. Dan di sini selanjutnya kita juga harus mampu menghormati. Menghormati di sini maksudnya hormat bukan berarti kita menyembah atau kita mengagung-agungkan teman kita, tetapi kita di sini menghormati seluruh perbedaan yang terjadi antara kita sendiri dengan teman sebaya kita. Selanjutnya, mau mempunyai sikap mengerti. Sikap mengerti di sini bisa ditumbuhkan dari hati nurani. Hati nurani maksudnya tentang kesadaran kita dan tentang kepekaan kita sebagai manusia. Dan dalam konteks teman sebaya di sini, bagaimana kita membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita
bisa mengerti keadaan teman kita tanpa memandang aspek-aspek tertentu dari teman kita. Artinya, kita harus mampu menghindari sikap acuh tak acuh atau sikap tidak peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, mau memberikan pujian. Pujian di sini maksudnya, bila teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sudah sepantasnya, sudah sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, untuk membina hubungan yang baik dengan teman sebaya kita, sebaiknya kita harus bisa royal dalam memberikan pujian kepada teman kita. Selanjutnya, mau memberikan motivasi. Memberikan motivasi di sini maksudnya, ketika kita lihat teman kita sedang mengalami suatu kendala, teman kita sedang mengalami suatu masalah, maka sebagai seorang teman atau sebagai seorang sahabat, maka kita sepatutnya membuktikan keberadaan kita di sisinya. Membuktikan di sini bukan berarti secara dipaksa, dalam arti kita harus dengan tulus memberikan dorongan atau apa yang mampu kita berikan kepada teman kita, termasuk kata-kata yang bisa memotivasi dia untuk lebih semangat. Yang berikutnya, tidak bercanda keterlaluan. Maksud dari tidak bercanda keterlaluan di sini ialah ketika kita membuat sebuah hal yang lucu dengan teman kita, maka sebaiknya kita mempertimbangkan dulu kriteria teman kita atau watak asli teman kita, supaya hal-hal yang menurut kita lucu itu tidak menjadi dasar atau alasan retaknya pergaulan kita tersebut. Jadi, hal yang dapat menjaga persahabatan atau pergaulan teman sebaya ialah jadilah pendengar yang baik dan jangan lupa untuk selalu menanamkan sikap saling menghormati satu sama lain. Hormati semua saran atau pendapat teman yang diberikan kepada kita dan dengarkan segala apa yang dia katakan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Karena kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat kita akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Bukan berarti di sini kita harus menceritakan semua kepada sahabat kita segala hal yang kita miliki atau segala hal yang kita alami. Dalam arti kita harus bisa membatasi diri tetapi dalam situasi yang bersahabat atau menciptakan kenyamanan antara kita dengan teman kita tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini. Harapan saya semoga bermanfaat. Terima kasih.